Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah rabba zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu Bapak Rifki Nurdiansah MH. Dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 5B. Baiklah, kami dari kelompok 7 yaitu Al-Mahrum dengan Iqbal Padel akan menjelaskan tentang metode-metode istinbat hukum Islam. Kosong terus. Yang pertama, metode istinbat hukum Islam. Metode ialah suatu cara teratur atau cara kerja yang bersistem yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, sedangkan istinbat berarti perumusan masalah. Setelah itu, istinbat berasal dari bahasa Arab yang artinya mengeluarkan atau menetapkan. Secara terminologis, istinbat adalah daya usaha yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum syara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Hukum dalam metode istinbat hukum dimaksudkan sebagai hukum syara atau hukum Islam, yakni hukum yang mengandung tuntutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Jadi metode istinbat hukum ialah aturan atau pedoman dalam perumusan hukum Islam. Yang kedua, mengenai sumber hukum Islam, pada dasarnya ada dua macam. Sumber yang pertama itu adalah sumber tekstual atau sumber tertulis, disebut juga nusul, yaitu langsung berdasarkan teks Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan yang kedua, sumber non-tekstual atau sumber tak tertulis, disebut juga ghairul nusul, seperti ihtisan dan qiyas. Meskipun sumber hukum keduanya tidak langsung mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi hakikatnya digali dari berdasarkan atau menyandar pada Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu, macam-macam metode istinbat hukum. Tarikatul lughawiyah atau metode istinbat hukum secara kebahasaan adalah metode perumusan kaidah-kaidah usuliyah berdasarkan kepada dalil-dalil atau nas-nas yang bersifat tekstual yang dirumuskan dengan pembahasan mengenai asal-usul bahasa secara kebahasaan. Namun metode ini tidak melirik atau menghubungkan hukum-hukum syara yang dikaji dengan masalah-masalah furu atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Setelah itu, lafal ditinjau dari segi bentuk, perintah dan larangan asy syar'i. Yang pertama al-amr dan yang kedua an-nahl. Dan setelah itu ada lafal yang samar maknanya, khafi ada dilalah, yaitu al-mutasyabih, al-mujmal, al-musyikil, al-khafi. Lafal yang jelas maknanya ada 4 macam. Yang pertama az-zahir, an-nas, al-mufassar, al-muhkam. Baiklah, mungkin penjelasannya tentang tarikatul maknawiyah akan dijelaskan oleh saudara Iqbal. Kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, saudara Al-Mahrum. Di sini terdapat kata torikul maknawiyah. Adapun yang dikatakan torikul maknawiyah itu adalah metode istinbat hukum. Dengan cara ini mengacu pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat atau furu. Metode ini menetapkan kaidah-kaidah bagi persoalan praktis yang terjadi. Caranya dengan merinci masalah-masalah furu atau cabang. Kemudian baru ditetapkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang ada pada saat itu dan belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Karena
adanya metode ini, maka ulama-ulama yang di setiap zaman setelahnya dapat merumuskan hukum yang belum ditetapkan di masa-masa sebelumnya. Dengan ini, maka berkembanglah cakrawala hukum Islam. Adapun macam-macam thariqatul maknawiyah, itu yang pertama terdapat istihsan, 2 uruh, 3 maslahah mursalah, 4 sa'du ad-dazariyah, 5 istisab, 6 sya'ru man qablana. Adapun contoh penerapan metode ini adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan istihsan di kalangan ulama Hanafiyah. Imam Hanafi berpendapat bahwa istihsan adalah penggunaan dalil kafi yang mendahului dalil jali, karena penggunaan dalil kafi tersebut lebih berpengaruh terhadap tercapainya tujuan syara'. Adapun pengertian lain mengenai istihsan ialah percapaian kemaslahatan dengan menggunakan pendekatan lain yang bukan qiyas. 2. Penggunaan maslahah mursalah terdapat di persoalan kodifikasi Al-Quran pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Maslahah diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau kemudaratan. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan syara'. Meski dalam nas tidak terdapat dalil mengenai kodifikasi Al-Quran, namun dalam menghadapi persoalan tentang kekhawatiran tidak akan terjaganya Al-Quran karena banyak hafaz yang gugur dalam peperangan, maka pengumpulan serta penghimpunan dan pengkodifikasian Al-Quran menjadi perlu dilakukan, sehingga dengan terjaganya Al-Quran yang dikodifikasi tersebut, umat Islam akan mendapatkan kemaslahatan. Sekianlah penjelasan dari kelompok 7. Sebelumnya, sebagai penutup, saya atas nama Muhammad Iqbal Fadel selaku penjelasan kedua dalam pemateri dari kelompok 7. Jikalau terdapat kesalahan dan kesilapan dari penjelasan kami tadi, saya mohon maaf. Karena diskusi kita ini serta penjelasan kami ini masih jauh dari kata kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.